5 kurang seperempat. Aku sudah bangun, udah di maghrib, di subuh. Harus ingat itu ya. Kalau bangun pagi itu subuh. Aku mau encipin ini. Tuh, udah nyala TV. TV ku suamiku. Aku nyalakan ya. Sat ya. Aku komputer ya mungkin dia suka awalnya komputer kan dulu tahun masuk ke SMA aku ya tuh. Aku SMA itu 2000 berapa ya, ada komputer itu, ada pelajaran komputer. SMP belum ada, SMA baru ada. MS DOS itu ya. Ada lab juga di tempatku, ada lab. SMA, SMP belum. Jarang saiki wis SD ae wis komputer kayak Inggris kayak gitu. Ada zikir sekarang hari Selasa, masih Selasa sih. Kok lama sekali sih? Nunggu apa? Ya kayak aku nunggu anak aku, dia tuh udah ngomong Inggrisnya itu fluent ya. Fluent loh. Aku gara-gara game, suka game kayak gitu. Terus stimulasi juga ya dari perut, terus gizi juga kayak gitu, susu. Aku juga udah minum susu mungkin karena adikku berurutan tuh ya. Jadi semakin lama anak adikku tuh semakin tinggi. Terus kayak gitu. Semakin IQ-nya coba aja dites IQ. Aku pernah tes TOEFL, pernah tes Inggris ya, pernah di ITS. Terus bareng kayak gitu. Terus tes TOEFL tuh namanya ya. Tes apa lagi ya? Tes apa yang belum ya? Tes TOEFL, tes IQ belum. Tes IQ. Tes IQ itu dikir pagi. Kayak gini aja setiap hari aku. Sebenarnya enak sih. Enak jadi ibu rumah tangga tuh suka aku, tapi habis banyak kayaknya bapakku ya. Tapi orang tua aku ikhlas aja sih. Aku aja yang sedih kayak itu, gak ada bapak ibu. Kayaknya gak ada sih yang aku pertaruhkan di dunia ini selain selain apa ya? Selain biasanya karena ibu aku gitu. Sudah ada ibu ya santai. Jahat banget, enggak lah. Enggak jahat banget ya sebenarnya. Ya aku maksudnya aku gak harus ini. Ibuku dari dulu sih nggak pernah nekan-nekan sih harus ini nggak pernah kayak gitu. Yang penting udah di bapakku bilang udah di jalurnya aja kayak gitu. Ya ini ada vlog kayak gini, aduh aku malu aku tuh sebenarnya, tapi suka kayak gitu ada kamera. Aku dulu beli handycam gitu ya, beli handycam, temanku bawa handycam tuh seneng sekali ya itu. Ayo ini cuma gak jalan-jalan. Ini aduh beli bawang putih, bawang merah. Anak aku itu tadi malam beli 40.000 nih segini. Kok jauh sekali ya. Aku gak pernah beli sih. Soalnya aku gak pernah beli. Aku beli gorengan. Mau masak apa ini? Kayaknya aku mau bikin sambelnya ini ya. Sambal kecap ini enak ini. Sama bawang mentah. Lombok keriting ini namanya. Kecil-kecil ini aku gak sukses ini apa ya. Panennya ini jenisnya beda ini. Ini jenisnya beda. Kalau kayak gini diapain ya? Kayaknya getahnya apa ya? Kalau menghasilkan cabai keriting kayak gini kecil kayak gini loh. Ada caranya loh. Ini tanaman menjalar kayak gitu. Tanaman menjalar. Stek kayaknya ya. Kambiumnya itu. Ada sekolahnya kak ini. Teknik pertanian nih harusnya. Teknologi pertanian. Teknologi pangan. Suka makan. Ini enak ini bandeng presto. Pak Gendut tumben biasanya kan. Biasanya kerja di mana ya katanya itu.
kadang jualan kadang enggak. Udah aku masaknya bandeng aja. Masih banyak ya Allah. Astagfirullahaladzim. Udah kayak gitu goreng ini. Anakku nih kayaknya kalau pagi gak suka. Sukanya paling dadar telur. Dadar telur kayak gitu aja. Soalnya kadang kalau sekolah kan amis kayak gitu ya. Harusnya minum susu kayak gitu, makan buah itu bikin nggak amis kayak gitu loh. Lebih sehat. Makanya susu dan buah itu 4 sehat 5 sempurna itu. Ini aku nggak ada itu. Susunya sih ada. Pakai sereal. Kalau buahnya itu pakai apa ya? Pakai Nutrisari. Instan semua sih. Lebih murah. Ngantuk. Masih ngantuk. Tapi ada vlog kayak gini ya. Mbak gak tahu bisa ya, foto-foto itu harus jalan-jalan dulu kayaknya. Spot yang bagus ke Borobudur, kemana kemana aja lah. Pokoknya yang bersejarah kayak gitu. Sekarang di dapur pun jadi sejarah. Dapur pun jadi saksi ya itu loh. Dapur pun jadi saksi. Bikin pecel. Bumbu pecelnya belum dapat aku. Bumbu pecel sama apa ya tadi? Pindang. Udah ada ini kok. Kapan-kapan aja ya. Aku makannya kayak itu sama aja semuanya. Yang penting nggak usah disesali. Yang penting kan masih ada besok, masih ada hari esok kayak gitu. Pindang gampang. Apapun kayak gitu kalau sifatnya itu duniawi masih bisa diraih asalkan mau berusaha dan masih realistis kayak gitu. Masa aku pingin Rolls Royce ya nggak mungkin lah. Kalau aku pingin mobil yang buat anak aku yaitu yang lebih besar kayak gitu buat anak aku tuh kan aku suka kayak gitu loh. Soalnya ini memang buat belajar anak aku yang semuanya sih, tapi jangan jual, siapa tahu Hikmal besok kan 2 ya anakku. Hikmal besok udah itu apa belajar kuliah langsung bawa mobil, kamu kan kerja. Aku agak yang nomor nomor 2 ini aku agak itu kayak itu loh, agak kasihan, tapi aku ajarin kalau terlalu mobil aja nanti gimana ya. Memang lebih aman sih mau benan ini ya, aku bikin vlog pakai rukuh ya. Aku soalnya itu apa ya, kalau mau mulai sholat, belajar sholat itu ya supaya disiplin itu aku mulai dari subuh. Kenapa subuh itu jadi spesial kayak gitu? Ada hukumnya, tanya aja ya yang lebih lebih apa ya kapabel. Aku kan cuman perasaan hati aku kayak gitu. Kenapa sih aku pinginnya tuh kok kalau mulai sholat lagi misalkan ya off kayak gitu ya. Biasanya off itu datang bulan itu nggak boleh kayak gitu, nggak boleh sholat biasanya kayak gitu. Terus aku juga kan ada juga aku juga nggak tahu dalilnya ya, kalau misalkan ada suara kayak gitu ya, itu ada bisikan kayak gitu. Lirih kayak gitu ya, ada yang keras lirih itu ada. Itu kan aku gak tenang juga kayak gitu loh, ada apa nih, aku takut menyembah setan kayak gitu. Ada dalilnya aku nggak tahu, aku cuman dalam hati itu aku kayak nyembah setan kayak gitu loh. Terus habis itu dalilnya itu loh ada ndak aku nggak tahu. Terus lama-lama aku gak enak, aku pinginnya sih nunggu kaya gitu ya, nunggu kaya biar khusyuk kayak gitu ya. Aku gak mikir masa apa. Tapi aku belajar fokus juga kayak gitu. Kalau kalau aku nyanyi bisa fokus, kenapa aku beribadah nggak bisa fokus juga kayak gitu. Aku mulai aja demi togut dan setan dan jin ya dan iblis ya. Aku menyembah pada Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa, terus Allah Subhanahu wa taala, gitu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu sunnah rukun Islam. Rukun 5 rukun Islam kayak gitu. Membaca syahadat, kemudian
mendirikan sholat, puasa, zakat, naik haji kalau mampu. 5. Kalau 6 itu rukun iman ya. Aku ya lupa. Pokoknya yang enggak pada macam-macam 6 itu aku lupa. Beriman kepada hari yang aku ingat tuh hari esok, kitab-kitab Allah. Yang aku ingat ya. Terus kemudian kodok dan kodar hari kemudian. Kemudian ya keajaiban itu ada 6 pokoknya, ada di buku. Aku kalau sebenarnya aku semakin takut sih kalau hafal itu kayak gitu. Ya udah, rukun Islam yang wajib aja itu rukun iman, yang penting punya iman kayak gitu. Aku pernah dengerin ya waktu itu anakku kan udah kelas 6 kayak gitu, dikasih wejangan mungkin ya sama kepala sekolah kayak gitu, bahwa yang orang berilmu itu nggak boleh sombong. Terus syarat-syarat orang mencari ilmu tuh juga harus eh, ada ada syaratnya juga kayak gitu loh. Kalau buat sombong, buat apa bikin sombong kayak gitu, cari ilmu kayak gitu. Akhirnya juga digagalkan sebiji sawi aja kayak gitu, Tuhan meluruhkan kayak gitu. Aku gak ngerti juga itu, yang penting aku berusaha nggak bolong-bolong lagi atau absen terus kayak gitu. Aku pengennya kayak jilbaban aku nunggunya jilbaban tuh aku pengen naik haji dulu baru ke jilbaban. Tapi arusnya itu udah gak bisa aku bendung kayak gitu ya. Gak bisa banget kayak gitu. Ada banget ini jilbab yang langsung pakai kayak itu, kaos kayak gitu. Praktis sekali kayak gitu aku. Weh, ya itu udah, aku udah usah nunggu naik haji, aku pakai aja kalau keluar rumah kayak gitu. Kemudian aku koleksi, kemudian aku bikin blogger semampu aku kayak gitu. Blogger jilbabku sahabat sejati aku kayak gitu. Ya senang aja. Udah ya, udah dikir, kalau aku nggak sehebat bapak aku zikirnya kayak itu. Panjang kayak di masjid itu nggak bisa. Aku sering sih dengarkan tapi aku nggak minta ditulisin, udah banyak kan sebenarnya buku-bukunya kayak gitu. Bapak aku hafal, aku nggak, di sana itu banyak yang hafal kayak gitu. Terus nggak bisa baca tulis juga. Kalau bahasa Indonesia nggak bisa baca, nggak bisa bahasa Indonesia, sulit kayak gitu. Bahasa Indonesia itu agak-agak kaku kayak gitu loh. Masih Madura, terus udah hafal kayak gitu bapak aku tuh. Aku cuman yaitu doaku tuh paling dikir itu ya, menyebut nama-nama Allah itu yang 99, yang Allah Akbar, Subhanallah, terus Alhamdulillah itu 33 kali kayak gitu. Terus pakai pakai itu ya, dikir itu, tasbih itu ya, tasbih. Terus aku pakainya itu, aku gak pakai kak bapak aku itu kayak imam kayak gitu ya, aku pakainya kan makmum ya, jadi aku baca aja itu ayat kursi, doa keselamatan dunia akhirat, terus doa kepada orang tua kayak gitu, meskipun bapak ibu gak ada ya pak, khususon kayak gitu, bapak ibu aku, orang tua aku, Al-Fatihah kayak gitu, baca, kirim Al-Fatihah. Bapakku bilang kayak gitu, kirim Al-Fatihah aja besok sama ibu, jangan lupa kayak gitu. Al-Fatihah aja dikirim kayak gitu. Ya kalau boleh Islam budaya juga boleh, tapi aku gak hafal tata caranya itu ada gitu. Masih kayak tata cara budaya zaman dulu kayak gitu ya. Pakai jenang merah, terus ritualnya kalau kalau malam Jumat itu kirim doa, itu ada kopi, ada sesajen kayak gitu. Misalkan kalau buat ibu aku ya, bapak aku kayak gitu, kesukaannya apa? Tahu tek apa bakso kayak gitu. Disiapkan aja di meja kayak gitu. Kesukaannya bapak ibu, terus dihubung menyan. Aduh, pakai masih kemenyan. Nah itulah, itu musyrik ya namanya. Itu kalau yang Islam sesungguhnya itu aku nggak ada Islam sesungguhnya ya, aku ada Islam yang terpengaruh dengan budaya India kayak gitu ya, masih kayak gitu aku sih. Doanya ya pakai bahasa Jawa mungkin ya, aku nggak tahu, aku udah ngilangin itu. Soalnya Pak suami ikut kayak gitu loh, update ya. Ini aku anakku laki-laki semuanya ya sama aja, kayak kirim doa aja, gak usah bebani kamu kematian mama. Kirim doa aja. Aku mau masak es ya, semoga sholatku lancar dan tidak bolong-bolong. Kadang-kadang
kesibukan itu kadang-kadang kayak gitu. Aku udah mandi pernah tuh dulu aku punya baby. Tapi anak itu bukan penghalang ya, nggak boleh dijadikan alasan kayak gitu. Aku udah dandan kayak gitu, mandi kayak itu, pakai baju bagus kayak itu, sore-sore mau mau apa jalan-jalan sama anakku sama kereta bayi kayak itu, nunggu nunggu papanya, ideal banget. Maksudnya keluarga Cemara sih dulu itu kayak gitu, masih satu kan kayak gitu. Aku habis ini aku mau sholat, mandi mau sholat, lupa lupa, keburu-keburu mau apa, mau ngomong anak aku di depan kayak gitu, ngajak jalan-jalan sama anak aku masih bayi kayak gitu. Itu yang aku inget-inget banget kayak itu, kok bisa sih. Aku nggak tahu cara triknya supaya nggak lupa kayak gitu loh. Tergesa-gesa, nggak boleh tergesa-gesa ya. Katanya tergesa-gesa itu bagian dari setan juga. Gimana loh aku mandi habis itu nggak tergesa, sih langsung aja pakai bedak terus pakai baju, langsung aku baru di luar aku ingat, oh iya aku belum sholat kayak gitu loh. Kalau masih ditekan itu kebiasaan itu kayak masak, kayak makan lah, asupan rohani ya gitu. Waktu sekarang banyak kayak gini ya. Tapi kan udah ada ketentuannya, rukun iman, rukun Islam kayak gitu. Naik haji kalau mampu, gak usah dipaksain ya, daripada nggak mabrur. Ya kalau mabrur sih semakin apa ya, semakin tenang kayak gitu, semakin kaya katanya. Masa cari pesugihan ya ke Mekah, aduh gimana sih pakai pesugihan ke Mekah, nggak juga ya. Sebenarnya itu kalau jual-jual kayak gitu ya, aku dari dulu SMA udah berangkat kayak gitu loh. Tapi aku berdua aja sama ibuku, aku nggak suka kayak gitu. Aku pinginnya sama bapak aku. Aku tuh kayak gitu loh. Mbak aku juga kayak gitu. Bahkan apa sih kuburan yang di dekat rumah kayak gitu itu kok nggak sama Mbah Kakung sekalian, Bu? Kenapa nggak diangkat juga sih kerangkanya? Nggak usah, ini buat Mbah Uti aja. Mbah Kakung sudah dibiar di situ. Itu tanah kelahirannya Mbah Kakung kayak gitu. Kenapa cuma tulang aja digabungin kayak gitu loh. Rumah tulangnya Mbak Kakung mungkin pakai kafan yang beda ya. Jadikan satu kayak gitu. Enggak, ini buat Bauti aja. Kamu nggak ngerti sih, ibu aku kalau diatur aku tak, kamu anak kecil, kamu nggak ngerti. Ya memang aku dari situ aku berkata dan berpikir, bersabda bersabda dalam hati aku kayak gitu. Oh, kadang-kadang menempatkan perempuan itu sulit banget memang ya, 30% dibatasi. Aku pun sarjana itu nggak harus aku menghasilkan apa-apa, kecuali harus menurut kayak gitu sama suami kayak gitu. Udah ikutin aja aku kayak gitu, ikutin, aku udah dikasih makan itu udah super banget. Super woman kayak gitu, aku banyak makannya kayak gitu, pinginnya apalagi sekarang udah lunas semua, pinginnya makan enak-enak. Ayo makan enak-enak itu dalam tanda petik loh ya, yang menggugah selera kayak gitu loh. Soalnya kadang-kadang aku pingin memanjakan lidah itu dengan selera-selera aku yang ibu ciptakan dulu kayak gitu loh, selera makan kayak gitu. Kalau gaya hidup ya tetap aja kayak gini kayak gitu, ya, proporsional lah kayak gitu. Nggak proporsional nggak mungkin lah aku ya pokoknya proporsional sesuai kebutuhan apapun. Apapun dari tas juga aku nggak banyak koleksi tasku, kecuali aku buat dulu itu baru aku banyak kayak gitu, buat sendiri nih. Tapi apa, canda. Sepatu sandal. Ada aku tuh pikir Mbak Lili itu kalau beli mesti bermerek. Sekarang dilihat apa nih merek apa. Ya tapi hamen tuku 10. Enggak, aku gak beli 10, cuman 7. Berapa ya, 25 ribuan, murah loh sepatu, 25 ribu ya. Aduh, anakku dulu juga kayak gitu, sepatu olahraga cuman berapa sih, 75 ribuan. Masuk kelas 1 sampai kelas 6 masih ada semua, 10 kan ya wajar sih kayak gitu loh. Gaya hidup aku tuh ya kayak gitu. Kalau kalau zaman bapak aku tuh dulu nggak lulus tuh gara-gara sepatu kayak gitu. Nggak punya sepatu mau sekolah itu. Udah sejak SD tuh aku ya udah punya sepatu. Teman-teman aku tuh gak pakai sepatu. Aku kayaknya
enak kayak temanku ya, nggak pakai nyeker. Dulu tuh nyeker ada loh. Kok nyeker sih? Nggak mungkin nyeker lah. Pokoknya pakai sandal kayak gitu loh sekolah itu dulu. Nggak nyeker. Itu aku lihatnya di mana ya, di pedalaman. Nanti temanku marah. Aku nggak tahu itu ya, nanti kayak parah-parah sekali. Kenapa itu? Aku suka sekali kok gitu. Dulu itu tapi aku seneng sekali sih. Aku pakai sandal juga dimarahi kayak gitu ya. Dicek semuanya, kuku harus dipotong, gigi harus sikat gigi kayak gitu. Tanyain aja temanku masih ada yang hidup kok kayak gitu. Aku lupa kenapa ada yang nggak pakai sandal ya dulu ya. Pakai sandal aku pingin banget itu, aku yang bikin di sini melekat kayak gitu. Pasti ada yang pakai sandal, aku kepingin kayak gitu, enak rasanya, enteng kayak gitu, nggak harus sibuk kayak gitu. Pakai sepatu, aku pakai sepatu Ananda ya, Kiki Ananda ya. Izin aku saja, teman aku yang ya inspirasiku dulu kuliah kayak gitu ya. Ya wes, aku tak masak disik. Udah kayak gini aja. Ini namanya aku berulang-ulang ya. Udah pakai ini sabun cair kayak gitu ya. Kayak gini, terus ini digosok-gosok satu-satu kayak gini nih. Satu-satu aja ini pakai pakai air mengalir kayak gini. Dulu pakainya sabun colek kayak gitu ya. Apa pengaruh juga ya sama udahlah, Tuhan udah punya rencana yang lebih baik kayak gitu. Aku nih kayak gini aja aku cuci piringnya kayak gitu. aku tuh aku dulu tuh sempat loh ya, enak ya, anakku sekolah di tempatnya bagus, orang tuanya kaya kan di tempat. Aku masa minta pekerjaan kayak gitu. Aku ya udah ada belajar ngaji orang tua ya, komite itu belajar ngaji bareng kayak gitu ya. Wah, ada yang naik Mercy kayak gitu ya. Wali muridnya itu ya. Seneng banget sih aku. Nggak lucu juga ya aku cari pekerjaan sebenarnya ya. Cari pekerjaan di situ kayak gitu. Aku kerja cari pekerjaan sama komite sebenarnya ya. Tapi aku sungkan kayak gitu. Aku nggak enak kayak gitu ya. Udah aku kuliah lagi, aku nggak tahu ada jalannya. Aku malu kalau aku belajar ngaji sama komite kayak gitu. Kayak lingkungannya kayak gitu aku ya. Terus sebenarnya ada channel sih ya, kalau aku pingin kerja kan nggak lucu juga memangnya. Aku sebenarnya nggak apa-apa ya kan, nggak saingan toh ya kayak gitu. Terus aku nggak, ya wes, aku ada jalan lain kayak gitu. Ada sekolah ini di Al-Akbar kayak gitu, belajar ngaji, ada pelajaran macam-macam lah, bikin TA juga, aku tugas akhir kayak gitu. Aku masih ada tugas akhirnya. Terus kalau tugas akhir aku nggak ada di rumah, aku nggak tahu disinggahin adik aku lupa tanya di mana teh aku kayak gitu. Tugas akhir aku, penelitian aku, di semuanya di adik aku. Kalau ijazah di aku, ijazah semua di aku kayak gitu. Terus ya kayak gitu, aku sekolah sama bareng teman aku kan, punya apa ya, usaha kayak gitu, usaha bubut kayak itu. Bubut itu macam-macam ya, bukan bubut rumput kayak gitu. Bubut itu ada kayak mur, itu ukuran berapa mur. Aku mau tanya kayak gitu dalam hati. Udah pernah ngomong mungkin ya, Mbak kau no lowongan ta. Tapi dia udah ada kerjaan kayak gitu buat dia kan. Aku nggak terlalu itu. Mesin bubut itu kayak gitu. Kayak kalau aku pengen kerja jadi Mbak ada tambah lowongan sebelum aku lulus itu. Lowongan ngitung-ngitung mur nggak ono. Sampai niku lulus dhisik. Pokoknya nggak di itu loh, pokoknya Allah kerja kok, udah menikah kok kerja mungkin. Udah menikah loh, aku ki sekolah kayak opo, emangnya kakek duwe ya. Tapi aku banyak ilmunya sih, banyak temannya juga kayak gitu. Terus dari mana-mana, dari guru seluruh Indonesia, Kalimantan, paling banyak Kalimantan. Terus udah aku lulus, tapi aku nggak ikut wisuda ya. Aku sakit pas wisuda itu. Insomku kumat. Padahal aku udah nyiapin tuh ya jaket kayak gitu bareng-bareng, satu kelas itu seragam kayak gitu. Terus baju putih,
kayak gitu, sarimbit kayak gitu, putih putih sama bawah batik kayak gitu, bagus banget, udah tak siapin kayak gitu. Tapi aku nggak bisa tidur, gimana sih, aku nggak wis gak teko ae wis. Ya wis Pak suami, ya udah nggak usah datang sudah kayak gitu. Nggak datang aku wisuda, tapi aku ya itu terus kerja kerja 2 tahun. Maunya aku gimana ya, kerja nggak ya kayak gitu. Aku takut ya gitu, aduh. Tapi katanya ustadz aku tuh sama temen aku juga harus 2 tahun harus di itu, harus di mengabdi kayak gitu. Waduh, gimana aku, ya wis gak apa-apa lah, buat pengalaman lagi kayak gitu. Aku seneng tambah teman kayak gitu ya, deket rumah lagian. Menurut aku sih deket sih, tapi aku tuh ya itu keinginan bapak aku pingin baby ya, bapakku pingin apa buat adik, buat Dani kayak gitu. Akhirnya ada laki-laki kayak gitu. Sekarang yang lucu banget, belum bangun. Dia terlelap. Aku suka sih kalau lihat anak kecil bangun kayak gitu ya. Tidur kayak gitu. Tidurnya itu tanpa beban kayak gitu. Kelihatan ya tidurnya, tapi rata-rata ya orang tidur itu terlelap kayak itu tuh udah nggak ada bebannya kayak gitu, apalagi mati kayak gitu, kecuali amal jariah, sedekah, dan anak yang soleh. Ya kayak deh, ya aku nggak bisa lah ya berdakwah kayak ala ustadz kayak gitu. Setauku yang kira-kira ya sekedar pengetahuan, nggak ada salahnya kan punya anak soleh, punya amal jariah, ilmu yang bermanfaat itu kan udah ada. Aku sering sekali, dan senyum ya itu, senyum adalah sedekah kayak gitu ya. Tapi jangan senyum sama semua orang dong mas kayak gitu. Kalau laki-laki ya tebar pesona kayak gitu loh. Kalau ada aku kadang sih setia sih orang kayak gitu sih, kayak gitu. Makanya kalau kalau udah dilarang kayak gitu jangan suka senyum. Kayak aku merasakan hal yang mungkin perbedaan sosial yang membuat aku sangat ketat jaga pandangan kayak gitu. Apalagi terus pak suami aku nggak apa ya, nggak nyembadani dia sebagai orang besar kayak gitu ya. Makel aku. Ya kayak ngono ya, aku balik aja ambil utangan kayak ngono. Ya udah, kalau nggak dibekalin kekayaan ya nggak apa-apa. Aku cari sendiri buat anak aku kayak gitu. Ya aku minta dari bapak aku aja, dari ibu aku kayak gitu. Apa masa perempuan tuh nggak tahu diri kayak gitu ya, udah dikasih harta kayak gitu sama suaminya, tinggal nempati kayak gitu masih minta cerai. Ya mungkin ojo ngenyek ngono ya, sekali ngenyek duwe perasaan ya, sekali punya perasaan tek kayak gitu kok ngene. Kadang-kadang kok oma koyo ngene ngono, mungkin ya nek wis dikei oma ya maunya aku yang lebih luas kayak gitu kan, tinggal minta sih. Wis kapan-kapan kan ngono sih jane yo, kan jane ngono. Tak tahu temen aku tuh di mana ya, Gria Inti Permata kayaknya, deket rumah Pak Sofi kan kalangan elit ya di situ. Ya menurut aku sih lumayan lah, sama kayak gini cuman kawasannya gitu loh. Nggak tahu, aku lupa, nggak tanya-tanya kenapa sih kayak gitu ya, moga-moga aja balik kalau nggak nikah lah, nggak kena kena nggak kena pelet orang perempuan lain kayak. Biasanya sama sama aja biasanya ya, nggak tahu ya, kalau aku nggak mau proaktif jadi perempuan kayak gitu. Kalau untuk yang ya sama aja, pertama aku juga nggak proaktif kayak gitu ya. Aku kayak biasanya lah kayak gitu, dia yang datang ke rumah kayak gitu. Ya namanya hubungan ya, lama-lama kan tanya aku kayak gitu, kamu kapan lulusnya kayak gitu ya. Kan risih juga ya, pacaran berapa tahun kayak gitu. Makanya aku nggak malu ya. Aku berandai-andai tuh malu loh. Aku kalau cuman kalau aku ada ibu aku ya kayak gitu, aku nggak mau, misalkan aku nggak dibolehin nggak nikah kayak itu, aku ya nggak mau nikah kayak gitu. Aku mau kerja cari uang buat bapak ibu aku ya. Mungkin tapi aku nggak mau mudah kelihatan orang lain sendiri kayak gitu ya. Ya kayak gitulah, nggak kelihatan sendiri banget kayak gitu, pokoknya jaga jaga pergaulan lah kayak gitu
Ya paling aku sendiri kan mampu kemana-mana. Aduh aku mau tapi kayak gitu banyak sekali yang aku risaukan tentang hidup ini ya. Padahal hidup aku sudah tenang, aman, nyaman. Wes wes. Ini rodaku udah tinggal sedikit ya. Ini ada masih ada ini aku kupas kayak gitu. Ini masuk kulkas dingin kayak gitu. Ini bumbu lodehnya ini masih ada. Nggak usah dikasih santan lagi kayak gitu. Mungkin dikasih daun-daunan kayak gitu, mungkin daun pre lagi. Daun pre, daun bawang. Pokoknya ini masih ada loh, sedikit lagi. Oh ada telur rebus. Masih ada telur rebus. Nah, tinggal dikasih telur rebus kayak gitu. Sayang sekali kan lodeh itu semakin lama semakin enak. Apalagi nangka muda ya. Kalau ini aku pakainya labu siam. Ini bisa jangan asam juga bisa ya. Aku nggak tahu. Ibuku kalau jangan asam itu pernah nyoba dulu. Kan ibuku sering nonton TPI ya. Itu ibu aku asam Jakarta. Sayur asam Jakarta ada kacangnya, ada daun melinjonya, ada juga kulit-kulit melinjo juga ya. Bisa dimakan ya. Waduh, yang penting kenyang aku suka aja sih. Kalau buat sendiri aku ada sekarang sih satu plastik kayak gitu jangan asem kayak gitu. Kalau kalau bayam sih enggak ada. Tapi bayam itu jangka waktunya cuman sebentar kayak gitu, 8 jam, 5 jam aku takut ya, takut keracunan kayak gitu. Kalau kalau terlalu lama nggak boleh diangetin kayak gitu. Kalau bayam, sayur bayam itu 5 jam aja untuk sarapan sekali makan aja kayak gitu. Kayak gitu sih aku setauku dari ibu aku kayak gitu. Sebenarnya sayur asem juga diangetin juga nggak enak kayak gitu. Semuanya diangetin tuh kayak sop sih masih mending. Diangkat dulu sayurnya itu tinggal kuahnya aja taruh kulkas kayak gitu nanti disiram sama kuahnya itu enak kan kayak gitu. Kalau ini aku tambahin aja ya. Kayak gini nih aku kupas ya kayak gini. Kalau buat rawon juga bisa loh ini ditambahin di rawon tuh bisa juga ini. Ini ditambahin di rawon juga bisa. Enak juga sih. Enak juga loh. Udah dikupas kayak gini. Mudah kan? Ini kayak gini. Kalau di rawon itu kayak gini, besar-besar kayak gini loh. Ini rawon. Kalau ini buat lodeh kecil-kecil aja. Sama kayak kemarin ya. Besar-besar juga gak apa-apa sih, tapi gak enak. Sebah. Sepo kalau besar. Kalau kayak gini kan langsung di itu ya. Langsung dimakan. Segini aku kayak kemarin sampai selesai ya. Dulu tadi lupa ya, ini dioser-oser dulu ya. Ini getahnya sudah nggak apa ya, udah beku. Karena aku oser-oser dari waktu beli itu ya, aku oser-oser kayak gini keluar gininya, keluar ini untuknya itu busanya kayak gitu. Udah ini aku simpen berapa hari, 2 hari udah nggak lengket ininya getahnya. Udah ya ditambahannya. Aku sayang banget. Aku kan suka itu loh. Kayak gini nih aku tambahin aja bumbunya lodeh. Bumbu lodeh aku tambahin. Ini kalau yang nangka tuh aku suka. Nggak usah kayak gini. Kalau ini fresh ya. campur ini nggak apa-apa. Nggak usah ditambahi santan. Nggak usah ditambahin apa kelapa. Air kelapa itu apa namanya? Santan ya. Udah masukin aja. Nanti kan mendidih, nunggu mendidih nggak apa-apa. Ini juga dimasukin nggak apa-apa. Aku yang suka ini, soalnya anakku nggak suka. Anakku paling ya chicken wing, ayam masih garingan kecap begitu loh anak tuh. Ini paling aku, Pak suami aja kalau mau ya, kalau suka.
Kalau aku suka ada telur rebusnya itu suka aku. Ada sayurnya. Pokoknya kenyang. Aku mau goreng ini bandeng presto. Bandeng presto ya, bukan otak-otak. Aku goreng satu aja. Sayang kalau banyak-banyak buat sarapan aja. Ya apa? Topi Pram ya, topi Pram. Aku pakai ini Pepsodent apa? Ciptaden aku pakainya kayak gini. Ini kena minyak. Nah, minyak itu loh nakal. Kayak gini loh, tapi untungnya nggak sampai bekas ya. Alhamdulillah bekasnya bisa hilang. Nggak cuma sedikit kepetek-kepetek. Yo no yo. Nggak tahu. Ya aku nggak suka sih masaknya ini. Tapi naluri. Ini aku udah naluri keibuan ya. Rasanya nggak kayak ibu beneran kayak gitu loh kalau nggak masak. Aku nggak sempat tanya ibu mulai kapan rajin masak, belajar masak. Aku nggak sempat tanya. Ini kayak gini, kepetut kayak gitu. Nakal. Ini loh, ini kegosongan. Ini chicken wingnya gosong. Ini bandengnya aku cuma satu aja. Sekarang aku mau buat sambal bawang merah mentah gitu. Ini ada bawang putih ya, ini bawang merah. Ini pedas loh ya, ini pedas. Udah aku kayak gini, udah dicuci nih, udah dikupas, dicuci, tinggal diiris-iris terus kasih kecap. Sauri boleh, sauri sama kecap manis boleh kayak gitu. Udah aku iris kayak gini ya, udah. Ini tinggal dikasih kecap. Nih. Kecap dulu ya, kecap manis. Ini pakai kecap manis ABC. Enak ini kayak bumbu sate. Ini sauri. Kelihatan nggak? Ih, udah nyemerbak. Sauri. Ini bumbu sate juga enak ya kayak gini. Sate kambing. Ibuku biasanya kalau sate kambing kayak gini aja enak. Pak Sabar, Pak Sabar nggak ada lagi ya sekarang. Pak Sabar itu di Dringu itu enak sekali. Nggak ada lagi sekarang. Enak itu bumbunya. Bumbu sate kambingnya aku suka kan. Nggak ngefek kok. Paling pusing. Kalau udah 10 itu pusing nggak gitu. Tunggu. Udah selesai semuanya. Ini sambal yang kayak sambal sate kambing ini kayak gini. Enak banget baunya. Ini udah. Dek, ayo dek. Ini harusnya itu baru nggak apa-apa sih karena kuahnya sayang ya aku buang kayak gitu kan. Aku konsumsi sendiri bukan buat tamu kayak gitu ya. Jadi kayak gini aku tambahin cabai kayak gini supaya lebih bagus kayak gitu ya. Ini buat aku aja kok. Ini udah selesai. Ini sudah selesai juga. Anakku teh anget. Teh anget itu sekarang sih masih pakai gula kayak gitu. Aku takut katanya Pak suami ada gula ya. Ada keturunan gula kayak gitu. Tapi ya Pak suami itu sukanya tak tapi ya udahlah dia nggak khawatir aku nggak apa-apa kok nggak terlalu manis kayak gitu loh. Ini adek chicken wing ya? Iya. Ini anak aku dulu ya. Aku mau cari table mat. Ya itu cari table mat itu aku belum dapat yang bagus kayak gitu loh. Aku dulu gambarnya lah tulip, aku suka kayak gitu pas banget sama itu apa dinding aku. Ayo sayang. Kayak gini aja aku maknya aku tunggu Pak suami sarapannya kayak gitu. Anak aku juga belum bangun ya kayak gini. Ini ya asik ini aku suka merah-merah ini ada merahnya. Kasih wortel juga enak. Udah ya aku kayak gini aja hari ini ya. Aku suka sih jadi habit terus menerusan. Kalau dulu sih aku sederhana aja ya kan cuman berdua kayak gitu sambil mikir ini nanti gimana punya rumah kapan punya baby kapan kayak gitu ya sederhana aja. Sekarang udah punya anak ya udah aku plan sejak aku belum ya udah nggak sadar kayak gitu loh udah
tek 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 kayak gitu. Aku beli kayak gitu aja. Ya kayak gitu. Aku kalau beli itu selalu seragam kayak gitu. Misalkan apa tuh aku temanya apa? Ijo kayak gitu. Ya, aku lebih mayoritas tuh ijo kayak gitu. Yang selainnya itu cuman ya untuk nyenengin anak aku kayak gitu. Pink. Terus kuning kayak gitu, biru untuk variasi aja ya. Selebihnya tuh ya supaya lebih natural kayak gitu ya. Aku maunya itu temanya hutan kayak gitu. Dapat sih hutan kayak gitu. Aku belum dapat itu wallpaper daun-daun kayak gitu ya. Terus kamar mandinya juga hijau daun-daun kayak gitu ya. Udah kayak gitu aja. Udah selesai, aku mau nunggu Pak suami dulu sarapannya. Kalau sudah sarapan, aku nganter anak aku kayak gitu. Udah ya, banyak sekali kan. Pak suami aku bilang nggak apa-apa panjang, nggak apa-apa. Terserah mau pendek, panjang, nggak apa-apa. Ya aku seneng kan, dibolehin kayak gitu. Nanti anak aku supaya apa ya? Kayak aku tuh nggak tahu, ibu aku tuh udah setiap hari kayak gini. Tapi kan aku terbentur dengan ini masih ngontrak kayak gitu. Terus aku capek habis kuliah terus kayak gitu terus saja kayak air ngalir terus ada batu aku minggir kayak gitu ngalir lagi kayak gitu ngilir ke hilir ke anak aku kayak gitu sampai ke anak aku sekarang kayak gitu. Nggak tahu ya kalau anak sekarang kan pinter langsung langsung cinta sejati itu. Aku sudah kayak gitu. Aku udah ini aku nggak tahu ya dulu nggak sejak ada. Sebenarnya aku ada lagu pun nggak tahu ya, udah nyanyi aja cinta sejati. Udah ada film baru aku terus terbentur dengan tahap perkawinan. Aku udah menginjak usia sekian kayak gitu. Oh, ada cinta sejati ya. Terus ibuku juga sejati, ada tes sejati. Ibuku kok sakit meninggal terus bapak aku kok menikah kayak gitu loh. Kok menikah sih kayak gitu. Aku biarkan sih bapak aku berpikir sendiri kayak aku nggak mau mengekang kemauan bapak ya. Udah nggak ada ibu kayak gitu ditahan-tahan gimana emang bisa. Iya kalau aku setiap bulan ngasih 5 juta pak gak usah nikah aku berani kayak gitu loh. Berani aku nggak bisa ngasih apa-apa kayak gitu ya. Ya udah aku biarkan bapak mengembara dengan hatinya sendiri kayak gitu. Akhirnya juga bercerai dengan surat juga kayak gitu. Udah ya, aku mau lanjutin hari-hari aku. Semoga aku sih suka kalau temanku buat, aku pasti lihat kayak gitu. Ya, kalau aku senggang pasti aku lihat kayak gitu. Kalau masalah subscribe kayak gitu tontonan itu kan masalah apa ya rezeki juga kayak gitu. Aku nggak terlalu itu dari dulu aku sudah nggak sadar kalau cari kerja kayak gitu. Dan ini aku suka banget teman-teman aku perempuan, teman-teman aku ya sahabat aku ya. Kalau laki-laki tuh kalau di masa sih istrinya cemburu, aku nggak yakin kayak cemburu kayak gitu loh. Nggak yakin kalau aku nggak yakin banget kayak gitu. Soalnya aku tahu kan aku pingin tahu ya kayak apa sih. Aku bisa tahu loh perasaanku itu loh kayak gitu loh. Kalau sudah selevel itu kayaknya nggak mudah kayak gitu. Tapi aku nih kenapa ya? Aku merasa mungkin bapakku petani, jadi aku kan sensi ya. Anak petani itu ke sensi, bikin sensi ya gitu loh. Padahal aku dulu nggak nggak kayak gitu juga. Aku yang penting aku belajar kayak gitu. Aku nggak peduli apa-apa. Aku nggak pernah bapak aku cuman ya kalau di isi rapot kayak gitu aku tulis wira swasta kayak gitu. Awalnya petani, bapakku ada usaha ke traktor kayak gitu terus rias manten udah nggak enak nanti dipikir minta murah kayak gitu ya. Pakai wira swasta kayak gitu jadi kasihan temen aku kan subsidi silang di situ ya jadi aku nggak bisa bohong masalah pendapatan orang tua aku kayak gitu ya. Kemudian jadi berapa ya, tapi juga termasuk sedikit sih dibanding pengusaha-pengusaha teman aku yang punya pabrik kayak gitu ya. Zamannya teman aku tuh udah 50.000 ya, aku masih 10.000 kayaknya, apa 12.000 naik kelas 2 naik kelas 3 aku 14.000 kayak gitu loh. Kayak gitu, nggak tahu aku kalau yang temennya bapaknya tentara aku nggak tahu. Kalau yang apa ada usaha pensiunan apa tukang sepatu kayak gitu aku nggak tahu kayaknya. Kalau di SMP 7.000 tuh masih ada kayak gitu, 5.000 subsidi silang kan banyak kayak gitu, banyak lumayan lah kayak gitu.
Kalau di sini agama Islam nggak ada ya subsidi silang, nggak ada kayak nggak tahu kenapa. Ya nggak apa-apa, nggak ada ya. Yang penting harus ikhlas. Bukan beban sih anak aku tuh ya. Aku beban kalau anak aku tuh hasilnya itu membangkang kayak gitu ya. Tapi alhamdulillah anakku mudah diarahkan kok, semuanya kayak gitu. Semuanya aku udah yakini kayak gitu. Gak ada anak sekarang tuh anak bodoh, gak ada. Hanya paling dia tuh sering di mindset kayak gitu, dia bodoh ya, bodoh beneran kayak gitu loh. Kayak gitu, salah orang tua juga. Aku nggak ada anak bodoh tuh sekarang itu loh, nggak ada kayak gitu. Beneran aku nggak percaya. Juara kelas tuh sampai nggak ada sekarang. Juara satu, juara dua tuh ada grade sih, tapi nggak diumumkan. Tapi tahu juga nggak apa-apa. Ya aku udah percaya rezeki, jodoh pasti itu Allah yang ngatur.